Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 6 April 2024. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadikan kekuatan bagi kita untuk menyambut aktivitas kita pada hari ini. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Kasih sayang-Mu Tuhan kami rayakan setiap hari, dan kami rindu untuk firman-Mu semakin meneguhkan kami dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami mampu untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat yang demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Renungan kita hari ini berjudul Tangan Allah Berkarya di Tengah Dunia. Jemaat dikasihi Tuhan, ada satu cerita dari satu kota di Eropa sewaktu Perang Dunia Kedua terjadi. Kota itu memiliki satu patung Yesus yang kira-kira mirip dengan yang ada di kota Manado, patung Yesus memberkati. Akan tetapi sayangnya suatu hari ada bom yang meledak di dekat patung itu dan membuat kedua tangan di patung itu menjadi hancur. Sehingga kemudian orang-orang berkata itu adalah patung Yesus yang buntung. Beberapa waktu kemudian setelah perang usai, semua warga di kota punya ide untuk memperbaiki patung Yesus ini supaya tidak buntung lagi. Tetapi ada satu orang yang tidak setuju patung Yesus itu diperbaiki. Nah ternyata dia adalah pendeta jemaat di kota itu. Semua orang bingung, kenapa justru Pak Pendeta yang tidak setuju dengan perbaikan patung Yesus yang buntung? Kemudian pendeta itu pun menjelaskan, biarkan saja patung itu apa adanya, tidak perlu diperbaiki, supaya kita semua ingat bahwa kita adalah tangan-tangan Allah yang berkarya di dunia. Suatu kita melihat patung Yesus yang buntung itu. Jemaat dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini adalah surat kiriman Yohanes kepada Gayus. Dalam surat ini, Yohanes memberikan pujian kepada Gayus karena ia sendiri telah mendengar beberapa saudara memberi kesaksian tentang tindakan pelayanan Gayus. Nah, jika kita berhenti hanya sampai pada ayat yang keempat, kita kurang mendapat gambaran yang jelas apa yang menjadi kesaksian beberapa saudara tadi tentang kehidupan seorang Gayus yang dikatakan hidup dalam kebenaran. Maka mari kita lihat kembali pada ayat yang kelima dan yang keenam. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Seperti pendeta yang mengajak umatnya untuk mengingat pesan untuk mewartakan kasih ketika melihat patung Yesus yang buntung, Gayus juga menyadari sepenuhnya bahwa dirinya adalah tangan Allah yang berkarya di dalam dunia ini. Jemaat dikasihi Tuhan, tiap kita pasti punya peran dan punya potensi sebagai perpanjangan tangan Allah di dunia ini. Sekarang ini dan sepanjang kita ada di dunia, kita semua adalah perpanjangan tangan Allah yang harus berkarya di tengah dunia. Pasti kita semua menyadari bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita tentu memiliki pengaruh terhadap kehidupan orang di sekitar kita. Tapi apakah kita juga menyadari bahwa sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita juga dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dan yang terjadi dalam kehidupan kita? Pada masa pelayanan Gayus, ada suasana yang tidak kondusif dan tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan jemaat. Salah satunya ketika ada jemaat yang saling bertikai. Mereka mengeluarkan komentar-komentar negatif satu sama lain dan saling melukai hati.
khususnya antara orang Yahudi Kristen dengan orang Yunani Kristen. Salah satunya yang disebutkan adalah Diotrephes. Gaius dan Diotrephes ini adalah satu jemaat. Gaius yang menurut Alkitab adalah sosok yang hidup dalam kebenaran, bertemu dengan seorang yang berlaku tidak menyenangkan setiap hari di tengah pelayanannya, yaitu Diotrephes, yang katanya suka berkata kasar, menolak, dan mengucilkan orang lain. Tapi dengan situasi yang seperti itu pun tidak menghalangi seorang Gaius untuk tetap menunjukkan kasihnya. Ia tetap menjadi perpanjangan tangan Allah bagi orang lain. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pun pesan Tuhan tetaplah sama bagi kita. Kita diharapkan tetap bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menunjukkan kasih kepada sesama, sekalipun kita ada di tengah lingkungan yang tidak menyenangkan. Mari kita menjadi perpanjangan tangan Allah yang berkarya di tengah dunia dengan selalu menyandarkan diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami sejatinya kami punya tugas di dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus ingatkan kami agar kami bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.